Tuhan, di hari Minggu ini kita masih berjumpa. Saya percaya itu karena anugerah Tuhan dan saudara adalah orang yang berkati hari ini. Yang percaya adalah amin. Amin. Nah, hari ini saya mau berbicara mengenai 3 karakter orang Kristen. 3 karakter yang Alkitab ajarkan, yang Alkitab firman Tuhan tuliskan. Karakter yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Oke, siapa sih orang percaya semua? Amin. So ini yang harus kita miliki. Kenapa saudara? Kenapa kita harus memiliki 3 karakter ini? Karena kalau kita memiliki 3 karakter ini, itu akan menentukan cara kita, bagaimana kita hidup, bagaimana kita menyelesaikan masalah. Amin. Nah, kalau kita mengerti karakter Kristus atau karakter kebenaran firman Tuhan yang harus kita miliki, itu akan membuat kita semakin matang, semakin dewasa menghadapi segala sesuatu. Nah, saudara, kalau ingat bahwa saya di awal tahun lalu saya berbicara mengenai bagaimana kita gereja untuk menghadapi industri 4.0 atau kecanggihan teknologi yang semakin canggih. Nah, kalau industri 4.0 atau artificial intelligence yang dipakai untuk melakukan segala sesuatu atau yang mungkin disebut dengan robot, membutuhkan data-data yang banyak sehingga saat menghasilkan keputusan, maka keputusan atau kebijakan atau apa yang dianalisa itu memiliki resiko sangat sedikit. Oke? Jadi dibutuhkan data yang banyak, input yang data. Kalau saudara bisa dengar big data, nah itu maksudnya. Jadi dibutuhkan data yang besar, informasi yang besar, informasi yang banyak. Nah, saudara, hari ini kita memiliki informasi yang akan menghasilkan keputusan yang sempurna, tidak memiliki resiko gagal. Amin. Kalau artificial intelligence memiliki resiko kegagalan, tapi kita memiliki sesuatu data yang luar biasa, firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Kalau sepertinya ada masalah, ada seperti orang melihat kegagalan, tapi itu bukan kegagalan, itu bayar harga. Berbeda kegagalan dengan bayar harga. Amin. So hari ini kita mau belajar apa itu 3 karakter itu. Nah, saudara, saya percaya saudara juga yang sudah mengikuti KKA dengan memakai buku yang sedang kita pakai. Nah, saudara, saya akan mengulang, mereview kembali apa yang saudara pelajari dalam minggu pertama. Amin. Saudara, mungkin ini hal yang sudah saudara pelajari, tapi hari ini kita mau mengingatkan saudara bahwa ini sangat penting kita hidupi. Amin. Oke, saudara, nah sebelum saya mulai, nah saudara harus tahu bahwa kita orang Kristen adalah murid-murid Kristus. Amin. Sebagai orang Kristen, sini semua orang Kristen ya. Oke, kita murid orang Kristen, bukan, saudara harus tahu bahwa itu sekedar agama. Oke, kekristenan bukan sekedar salah satu agama di Indonesia. Tapi kekristenan nanti kalau kita di Alkitab, bahwa ketika kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, artinya kita masuk dalam sekolahnya Tuhan. Amin. Mari buka dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26. Oke, semua sudah. Kisah Rasul 11 ayat 26. Oke, semua sudah dapat? Semua perhatikan Bapak Ibu. Firman Tuhan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia murid-murid itu, perhatikan, murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Saudara, ini bukan teori,
Ini Alkitabiah, ini dari firman Tuhan. So kalau kita mengaku orang Kristen, artinya kita murid. Amen. So kalau murid, kita harus apa? Belajar. Dan setelah belajar, kita akan ujian untuk naik kelas. Jadi Bapak Ibu jangan heran, jangan merasa kecewa kalau hidup kita sepertinya masalah datang silih berganti. Ketika saudara memutuskan aku mau ikut Tuhan, aku mau serius ikut Tuhan, maka masalah berdatangan. Masalah itu adalah ujian. Dan ketika ujian, saudara akan merasakan seperti ditinggalkan Tuhan. Saudara berdoa, Tuhan tidak menjawab. Saudara, Tuhan, seperti Tuhan tidak dengar. Karena saudara, di sini ada beberapa guru. Biasanya kalau kita memberikan ujian kepada murid kita pasti memberikan ujian yang sudah kita ajarkan. Tidak mungkin kita kasih ujian yang tidak pernah kita ajarkan. Itu sama saja kita membunuh murid kita menghancurkan murid kita. Tapi ujian yang kita berikan adalah ujian yang sudah kita ajarkan, sudah berulang-ulang kali kita ajarkan, kita ingatkan, waktu mengerjakan tugas kiri salah, kita perbaiki, kita ingatkan. Tapi di masa ujian, ketika kita beri ujian, dia harus menjawab ujian itu dengan sendiri. Kalau dia bertanya kepada kita, Ibu Guru, apa yang kita lakukan? Apa kita akan menjawab? No. Saudara seperti itu. Jadi waktu kita seperti sendiri, seperti Tuhan tidak ada di samping kita, berarti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan sedang menguji kita supaya kita naik level, naik kelas. Saudara, mulai hari ini kalau seperti Tuhan meninggalkan saudara merasa sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah segalanya, tapi seperti Tuhan nggak ada. Yang harus saudara lakukan adalah ingat setiap apa yang pernah Yesus ajarkan. Itu sebabnya saudara, kenapa saya dorong saudara untuk mencatat? Karena saya masih melihat masih banyak buku bawa catatan. Karena kalau saudara mengalami pergumulan, saudara bisa lihat apa kemarin kok yang kalau ada pergumulannya, apa firmannya. Saudara, kalau saudara di sekolah, kalau saudara di sekolah tidak mencatat, apa yang guru akan lakukan? Nah, saudara tahu sendiri. Saudara pastikan saudara bawa catatan setiap minggu. Amin. Ingat, kita orang Kristen, kita adalah murid-murid. Saudara kalau ke sekolah nggak bawa tas, nggak bawa buku, siap-siap saudara. Kalau saudara tidak distrap, saudara dilibas, tergantung gurunya. Memang Allah yang kita sembah, Yesus kita guru atau kita penuh dengan kasih. Tapi ingat saudara, Yesus juga bilang, aku datang ke dunia bukan untuk membawa damai. Aku membawa perpecahan, memisahkan. Hati-hati saudara. Amin. Tuh saudara ingat, minggu depan bawa catatan. Amin. Siapa yang mau berjanji bawa catatan minggu depan? Siapa yang mau berjanji? Saya akan doakan saudara bawa catatan minggu depan. Amin. Saudara ini, saya sangat serius mengatakan ini, karena itulah kenyataan kita. We are disciple. Kita ini adalah murid. Kalau saudara mau, karena begini saudara, kita semua pasti ingin mengalami peningkatan, baik secara profesi, finansial, kehidupan, baik apapun, mau peningkatan. Sama juga kita dengan anak kita mau mereka ada peningkatan. Nah, kalau kita mau mengalami peningkatan, kalau kita mau naik kelas, kita harus belajar. Kalau kita berharap ingin Tuhan berkati aku, Tuhan aku mau usaha aku diberkati, aku mau anakku berhasil, aku mau keluarga aku meningkat. Tapi kalau kita tidak belajar, itu
Tuhan. Ya mungkin dia belajar sampai di rumah dia renungkan lagi firman Tuhan. Kalau kita masih merasa seperti hidup kita nggak maju-maju, hanya stagnan dan seperti itu, mulai hari ini mari belajar. Amin. Mulai hari ini belajar. Saudara, saya mengingatkan kembali, waktu kita mencatat, waktu kita membuat catatan, paling sedikit saudara, sedikit-sedikitnya 30% atau 20% apa yang kita pelajari tinggal dalam pikiran kita, dan itu memperbaiki segala sesuatu yang salah dalam pikiran kita. Amin. Saudara, ini kita adalah murid, dan minggu depan kita bawa catatan. Amin. Kalau bisa saudara nanti pulang dari sini langsung ke Gloria, ke Indomaret atau kemana beli catatan. Kalau bisa yang bagus saudara. Saudara bisa juga catat di handphone, nggak masalah. Ya sekarang kita negara kita bahkan banyak orang banyak perusahaan mempromosikan untuk paperless tanpa kertas. Itu oke, saya pun mencatat di handphone, di tab saya, ya bahan koba saya pun saya simpan semua di tab supaya bisa dibawa kemana-mana. It's okay, tapi saudara harus mencatat, harus mencatat. Oke, saudara, nah saudara saya akan masuk apa 3 karakter itu? Amin. Apa 3 karakter itu? Karena kalau kita hidup di karakter ini, maka kita menghasilkan buah yang banyak. Buah yang banyak. Oke, yang pertama adalah sebagai orang Kristen, kita adalah pemenang jiwa. Amin. Sekali lagi saya mengatakan, sebagai orang Kristen, yang pertama adalah sebagai orang Kristen, kita adalah pemenang jiwa. Oke? Nah, sebagai orang Kristen kita pemenang jiwa, berarti tugas kita adalah memenangkan jiwa. Mari buka dalam Matius 4 ayat 19. Ya, di buku pemuridan saudara ada itu. Matius 4 ayat 19. Salah satu orang bisa saya terbaca. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Firman Tuhan saudara, mari ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah saudara, kita melihat kalau di buku kita, pemuridan kita, waktu Yesus menjumpai Petrus dan yang lain-lain, Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Nah, waktu Yesus memanggil kita, Yesus mau kita menjadi penjala manusia. Amin. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat bahkan dari perjanjian lama, Yesus selalu berbicara, firman Tuhan selalu berbicara mengatakan ketika Allah memanggil Abraham, aku akan menjadikan engkau berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh karenamu maka bangsa-bangsa akan diberkati. Nanti ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi saluran keselamatan bagi orang lain. Amin. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, bukan hanya kita meminta berkat, tapi kita minta Tuhan jadikan aku berkat. Karena itu sesungguhnya yang Tuhan mau. Amin. Nah, tapi saudara, mari kita perhatikan di Matius 4 itu ayat 19. Nah, sebelumnya begini, saya akan baca di ayat 18. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala
manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Nah, saudara mungkin waktu kita baca ini, oh ya, Petrus dan Andreas ya sangat baik, mereka langsung mengikuti Yesus. Nah, coba bayangkan saudara di posisi mereka. Ketika Yesus mengatakan, apakah kita akan meresponi langsung seperti mereka? Belum tentu. Tapi saudara-saudara, kenapa mereka meresponi? Karena kalau saudara melihat sebelum cerita ini, Yesus sedang berkhotbah di hadapan banyak orang. Yesus meminjam perahunya Petrus. Setelah berkhotbah, dia suruh Petrus untuk lebih dalam lagi dan menyebarkan jalannya. Petrus bilang, Tuhan, kami sudah semalaman kami menebarkan jalan. Nah, saudara, Petrus dan Andreas dan teman-teman itu adalah orang ahli dalam penangkapan ikan. Mereka tahu kapan menangkap ikan yang baik, tahu kapan ikan yang banyak itu, yaitu di tengah malam. Tapi mereka bilang bahkan di waktu yang tepat sendiri pun mereka tidak dapat ikan. Tapi Yesus bilang tebarkan. Nah, respon Petrus sangat baik. Tapi karena kau yang nyuruh, tebarkan. Dan mereka mendapatkannya. Dan Yesus mengatakan kepada itu di ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, waktu Yesus berkata kepada mereka, berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, saudara, bahasa yang Yesus pakai, saudara perhatikan, Yesus mengatakan, maka aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan Petrus mengerti bagaimana menjala ikan. Maka ketika Yesus mengatakan engkau menjadi engkau penjala manusia, maka dia langsung mengerti apa yang harus dia lakukan. Saudara, waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak memakai bahasa yang rumit. Waktu Yesus memanggil kita, Yesus tidak memakai bahasa yang sulit, sehingga saudara harus melihat bahasa aslinya, melihat sejarahnya. Tidak. Ketika Yesus memanggil kita, dia memakai bahasa yang kita mengerti, yang bisa kita lakukan. Mungkin saudara, Tuhan memanggil saudara ketika, karena pada saat itu Petrus sedang menjala ikan. Mungkin saudara sedang sibuk bekerja, sibuk berusaha. Ketika Tuhan memanggil saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Menjadi berkat, mungkin melalui usahamu, mungkin melalui skillmu, mungkin melalui apapun. Tapi saya percaya saudara pernah mengalami suatu momen di mana engkau tahu bahwa Tuhan kayaknya suruh aku untuk melakukan ini. Tuhan kayaknya suruh aku tahunya cuma nyapu aja. Tuhan kayaknya suruh aku untuk menyapu gereja ini. Okay. Saya saksian juga seperti ibu rumah yang bisa dia lakukan mengumpulkan gelas perjamuan kudus, dan Tuhan sudah memberkati dia dengan luar biasa. Saudara, hal sederhana yang kita bisa, kayaknya aku bisa seperti ini, aku lakukan. Saudara, jadi bukan harus saudara menjadi menjadi sengar baru saudara dikatakan murid Kristus untuk melakukan pelayanan. No, sesederhana apapun, ketika itu yang Tuhan katakan, lakukan dengan setia. Karena melalui itu ada orang akan diberkati. Ada orang akan merasakan zaman Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Jadi saudara, kalau Yesus memanggil saudara dengan bahasa sederhana, dia sedang berbicara. Mungkin hal yang sepele, but just do it. Lakukan dengan setia. Amen. Saudara gak harus menjadi orang yang hebat dulu atau menjadi menjadi pengkhotbah, tidak. Sesederhana apapun. Karena Yesus selalu berbicara dengan sederhana. Waktu Yesus berbicara dengan Matius berbeda, saudara. Yesus gak bilang, mari ikut aku maka aku menjadi penjala manusia. Matius gak ngerti, karena dia latar belakang dia pemungut cukai. Kalau Yesus bilang ikut aku jadi penjala manusia, Matius bilang, apa maksud Tuhan ini? Gak ngerti. Tapi Yesus memanggil
Matius. Dan Tuhan dan Yesus mengajak dia menjadi muridnya. Saudara sekasih dalam nama Yesus, ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjala manusia, Tuhan akan berbicara bahasa sesederhana mungkin yang kita akan mengerti, dan pada saat itu juga kita akan langsung meresponi dan bisa melakukan dengan baik. Amen. Saudara, minggu depan kelompok saudara kami akan mempraktekkan buku itu dan kami akan penginjilan. Kami sedang berdoa minta pimpinan Tuhan apa yang harus kami lakukan. Saudara mungkin jago masak, pandai masak, dan Tuhan mungkin manggil saudara, mari ikut lagu, aku akan menjadikan kau sumber makanan bagi orang lain. Amin. Dan saudara memasak makanan yang enak, ketika orang datang, maka sudah kenyang, baru saudara injili mereka, muridkan mereka. Karena kalau sudah kenyang, orang nggak rapi kemana-mana lagi. Paling tidak saudara dia merasa gak enak, merasa kemudian dikasih makan, masa aku langsung pulang. Jadi saudara bisa kita lakukan seperti itu. Atau apapun cara saudara. Kalau saudara pandai bahasa Inggris, ajari orang, tapi bilang sebelum belajar bahasa Inggris kita berpemuridan dulu, baca kita. Apapun saudara. Tapi bagi saudara, kita harus menjadi orang yang profesional atau orang yang skill kita itu memiliki skill yang kelas tinggi atau yang level tinggi. Sehingga karena kita memiliki profesionalisme dalam skill kita, dalam bidang kita, maka orang akan mencari kita. Amen? Terus supaya perlu belajar Bapak Ibu Saudara. Amen? Sekarang belajar itu gampang sekali saudara. Teknologi canggih, di YouTube banyak informasi bagaimana saudara saya lihat ada channel YouTube lagi bagaimana buat masakan. Saudara bagaimana memasak bisa belajar di sana. Saya belajar di sana bagaimana komunikasi, bagaimana membuat rancangan pembelajaran. Saya belajar dari YouTube. Saudara ilmu saudara nggak harus pergi lagi ke luar negeri, karena sekarang sudah canggih. Oke, jadi saudara kita adalah murid. Kita adalah pemenang jiwa. Jadi pastinya saudara dalam tahun ini saudara harus membawa satu orang jiwa kepada Tuhan. Amin. Jadi sekian amin ya. Setelah kita ini murid Kristus, kita adalah pemenang jiwa. Jadi pastikan tahun ini kita membawa satu jiwa kepada Tuhan. Pastikan saudara. Amin. Kalau tidak saudara bawa komsel dulu. Dan yang kedua saudara, nah setelah kita pemenang jiwa, kita hidup sebagai pemenang jiwa. Yang kedua adalah saudara, kita memiliki karakter, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki cara pandang yang baik terhadap masalah. Karena masa sulit, persoalan adalah bagian dalam hidup kita. Masalah pergumulan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses hidup kita sebagai murid. Kalau kita menjadi murid, mahasiswa, ujian adalah bagian yang penting untuk menentukan apakah kita layak tamat atau tidak. Amin. So, jadi masalah itu adalah bagian penting dalam hidup kita untuk pembentukan karakter kita. Amin. Saudara, kalau ada masalah, sambutlah dengan sukacita. Saudara, kalau melihat kitab Filipus, Paulus mengatakan begini, atau mengucap syukur dengan Andrea. Saya mau coba singkatkan. Paulus mengucap syukur walaupun dia di penjara, dia mengucap syukur karena dia di penjara, maka pemberitaan Injil semakin luas. Saudara, kadang-kadang penderitaan kita yang kita alami membuat orang yang kita injili, orang yang di sebelah kita, orang yang kita sedang muridkan, semakin datang kepada Tuhan. Ingat, yang pertama kita harus memenangkan jiwa, kita harus menjaga jiwa. Jadi
karena kita menyenangkan memenangkan jiwa, pergumulan kita itu akan menghasilkan buah yang lebih baik lagi untuk memenangkan jiwa. Amin. So jadi masa sulit, pergumulan itu bagian penting dalam hidup kita. Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16. Saudara, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin. Saudara, waktu Tuhan memanggil kita menjadi murid, Dia mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Kalau domba di tengah-tengah serigala, artinya domba itu calon makanan malam atau makanan siang dari serigala itu. Jadi jangan heran ketika Tuhan panggil saudara dan saya, kita dipanggil Tuhan, sepertinya kita ditempatkan Tuhan di tengah-tengah orang yang mau memakan kita, mau membunuh kita. Dan ada beberapa yang saya mau bagi kepada saudara, apa yang akan terjadi pada kita ketika kita hidup dalam Tuhan. Saudara, saya hari ini tidak akan berbicara mengenai berkat, karena itu adalah otomatis yang Tuhan sudah berikan. Yang pertama, ya kita akan firman Tuhan dalam Matius 10:17, kita akan diserahkan kepada majelis agama. Ya, mungkin ini adalah orang-orang yang dikatakan sudahlah berpengalaman atau sudah lama, atau orang yang menganggap dirinya orang berpengetahuan banyak mengenai agama atau mengenai agama, tapi bisa jadi kita akan dibawa kepada. Dan yang kedua adalah di Matius 10:17, kemudian mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya. Wow. Kemudian kamu akan dikirim ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini yang terjadi pada kita, saudara. Tapi lihat janji Tuhan di Matius 10 ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang berkata-kata dalam kamu. Saudara, saya tahu, saya juga menyadari memang tidak gampang pada saat kita di situasi ini. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, kalau nanti pada saat kita nanti masuk pada situasi ini, ingatlah ini. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu. Tuhan akan memberikan hikmat, karunia dalam kita untuk menghadapi semua itu. Dan Dialah Roh Kudus yang berkata-kata dalam hidup kita. Amin. Saudara, memang tidak gampang. Dan hari ini Tuhan sudah mengajarkan kita. So, tiba saatnya kalau Tuhan sudah menetapkan jadwal ujian dalam hidup kita. Ingat, kalau saudara catat ini dengan baik. Kembali kepada ayat ini, apa kemarin yang Tuhan katakan. Amin. Amin. Dan kemudian kalau kita melihat di Matius 10 itu juga, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah dan anaknya, dan anak-anak akan memberontak kepada orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ini lebih parah lagi, saudara. Bahkan orang terdekat kita, orang terdekat yang kita kasih, bahkan sampai menginginkan kematian kita. Tapi ini janji Tuhan. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Amin.
akan selamat. Dan saudara jangan takut, karena kalau kita melihat di ayat 24, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba pada tuannya. Dan janganlah kamu takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Artinya begini saudara, apa yang kita alami tidak akan melebihi apa yang Yesus alami. Kita alami tidak akan melebihi dari apa yang guru kita, Yesus guru agung kita yang pernah alami. Karena dikatakan sini, karena seorang murid tidak lebih daripada gurunya, seorang hamba tidak daripada Tuhan. Saudara sekasih dalam nama Yesus, kalau Yesus waktu dia sebagai manusia, dia 100% sebagai manusia, dia bisa melewati itu dengan baik, maka kita juga murid Kristus akan mampu melewatinya dengan baik. Saudara, tidak semua memang diberikan karunia martir, mati bagi Kristus. Itu hanya orang pilihan Tuhan. Tapi kalau Tuhan pun pilih saudara atau saya untuk sampai level itu, berarti kita orang pilihan Tuhan. Pilihan daripada orang pilihan di antara pilihan-pilihan. Jadi lebih baik lagi. Tapi itu tidak semua saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan di janji Tuhan di ayat 29 Matius 10:9. Bukankah bulu pipi dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak jatuh ke bumi dari luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut sekalipun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak bulu pipi. Amin. Artinya, saudara, kita tidak perlu takut. Kalau ada permasalahan, pergumulan, tidak perlu takut, karena Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan bertanggung jawab dalam hidup kita. Dan karakter yang ketiga, saudara, sebagai murid Kristus, firman Tuhan mengajar kita harus memikul salib. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Saudara, kalau saudara perhatikan, saudara mungkin pernah lihat film Tuhan Yesus. Waktu Yesus digiring untuk ke tempat penyaliban di Bukit Tengkor atau di Bukit Kalvari, dia melewati keramaian orang. Artinya Yesus sangat dipermalukan. Mungkin saudara, waktu saudara menyaksikan Yesus, memberitakan Yesus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, orang mengatakan, "Halah, tengoklah, besok pendeta dia, datang pendeta." Mungkin saudara mengalami caci makian atau hinaan, tapi itu yang harus kita lewati, Bapak. Itu salib yang harus kita pikul. Karena firman Tuhan katakan, kalau barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagi. Jadi saudara, kita sebagai murid, sebagai orang yang hidup dalam Tuhan, kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, ketiga hal ini menjadi bagian penting dalam hidup kita. Amin. Kita menenangkan jiwa, kita meresponi segala masalah dengan baik, dan yang ketiga, kita memikul salib. Dan firman Tuhan mengatakan Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun kita mengalami hal yang tidak enak, karena
karena kita menjadi murid Kristus, tapi Tuhan juga izinkan kita akan menikmati kasih karunia. Tuhan akan menikmati kita, Tuhan akan mengizinkan kita menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Dan Paulus mengatakan penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Dan Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengalami pergumulan, kalau kita mengalami hinaan karena memikul salib, itu semua mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi kita sebagai murid Kristus, kita harus memenangkan jiwa berapapun harganya. Amin. Saudara mungkin selama ini sudah mendengar khotbah, mungkin banyak mendengar mengenai berkat. Tapi hari ini saya mau bawa saudara pada kenyataan siapa kita sebenarnya. Dan firman Tuhan berjanji semua ini hanya mendatangkan kebaikan. Amin. Mendatangkan kebaikan. Dan hari ini Tuhan mengajarkan kita kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kita akan menerima kemuliaan pada saat nanti kita di surga. Tapi ingat saudara, di bumi ini pun kita akan menikmati kemuliaan yang Tuhan sudah berikan. Dan saya tidak bilang saudara-saudara harus menjadi pendeta, tapi melalui apa yang kau miliki, skill apa yang kau miliki, Tuhan mau pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita menjadi solusi dimanapun kita berada. Kita menjadi pendoa di tengah-tengah masyarakat yang kacau balau. Kita menjadi pembawa damai sejahtera di mana ada kekacauan. Ketika kita ada di sana, Tuhan hadir. Tuhan menjadikan kita terang di sana. Maka Tuhan akan mengizinkan kita menikmati kemuliaan yang Tuhan berikan. Jadi pagi ini saudara sekasih dalam nama Yesus, saya berdoa ketiga karakter ini kita miliki. Karena begini saudara, kalaupun kita tidak mau mengikut Tuhan, kalaupun kita memutuskan, udahlah, gak enak rupanya menjadi Kristen, gak enak rupanya menjadi murid Kristus, udahlah aku hidup biasa-biasa saja. Kalau saudara pun memilih itu, toh juga saudara akan menghadapi masalah. Toh juga masalah akan datang. Toh juga kita akan mengalami pergumulan selama kita hidup. Baik kita menjadi murid Kristus ataupun tidak murid Kristus, masalah tetap ada. Saya mau katakan sekali lagi, walaupun saudara memutuskan untuk tidak mengikut Kristus karena harga yang terlalu besar, saya mau katakan, saudara juga akan mengalami masalah. Sekaya apapun, tetap memiliki masalah. Tapi ketika kita menjadi murid Kristus, masalah yang kita hadapi mendatangkan kebaikan. Di luar Tuhan, masalah yang kita hadapi, itu yang firman Tuhan katakan. Iblis datang mencuri, membunuh, membinasa. Tetapi Yesus datang membawa damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Di tengah pergumulan kita mampu bersukacita. Di tengah masalah kita mampu bersukacita. Karena Tuhan ada di sana. Saya dapat